Melazimkan itu artinya mendawamkan istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan untuknya dari jalan keluar kesulitan, kesusahan, kesedihan yang ia hadapi, Allah berikan jalan keluar. Dan yang paling menarik para jemaah sekalian, versi kita ya manusiawi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para jemaah, ini adalah keutamaan istighfar ya, atau fadilah istighfar yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah. Saya ingin tegaskan bahwa mengapa istighfar itu menjadi solusi dari berbagai permasalahan hidup kita. Allah itu sayang kepada saya dengan Bapak. Jadi kalau kita punya masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah kesehatan, masalah keuangan, di rumah tangga, di kantor, kadang-kadang kita punya masalah. Masalah itu bagi orang yang beriman adalah cara Allah untuk membersihkan kita dari segala dosa. Sehingga nanti kalau saya bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, kita itu dalam keadaan bersih. Karena apa? Karena dosanya sudah dihapus oleh persoalan-persoalan hidup itu. Makanya para jemaah sekalian, idza ahabballahu 'abdan, Sayyidina Rasulullah bersabda, apabila Allah itu sayang kepada seorang hamba, maka Allah itu akan memberikan kepada orang tersebut ibtalahu, diuji dengan berbagai macam cobaan. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Walanabluwannakum, diuji dengan apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut bangkrut, takut sakit, takut mati. Minal khaufi wal ju', diuji dengan rasa lapar. Wal khauf, takut juga tanaman yang kita tanam rusak, bisnis yang kita jalankan hancur, bangkrut. Ketakutan-ketakutan itu diuji sama Allah. Dan ujian itu bentuknya, ada ujian itu al khair, namanya kebaikan, bisa mungkin menang, makmur. Ada juga asyar, yang namanya ujian itu ya rasa tidak nyaman, mungkin diberi kesulitan, diberi masalah. Ini para jemaah sekalian. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, aku akan uji kamu. Mengapa diuji? Karena Allah sayang. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka akan diuji sama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tangisanmu, rintihanmu. Baru kalau sudah diuji, ingat kepada Allah. Baru kalau sudah diuji, ingat kepada duha, ingat kepada tahajud, ingat kepada witir, ingat kepada sedekah, ingin berbuat baik. Lah itu cara Allah. Ibtalahu, Allah akan uji. Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah itu mendengar tangisannya, rintihannya. Nah, karena itu para jemaah sekalian, ada yang bertanya kepada saya, Kiai, kira-kira saya itu diberikan jalan lah katanya. Jalan apa? Jalan keluar dari persoalan ini, dari apa? Agar saya itu bersih dari dosa. Tidak dengan cara dikasih ujian lah. Sakit, Kiai, capek. Ini masalah penyakit, masalah ekonomi, utang banyak. Persoalan hidup, ya menumpuk pakai. Jangan pakai cara itulah Pak Kiai. Capek saya. Kalau Allah sayang, jangan pakai cara itu. Cara yang lain sajalah. Ya ada sih cara yang lain. Apa caranya? Tidak dengan persoalan ekonomi, persoalan kehidupan yang ruwet. Bukan itu cara kita membersihkan diri. Tapi ini istighfar. Apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kepada Allah. Istighfar itu maksudnya mohon maaf. Ini mohon maaf kepada Allah.
Kita ini hak dosa kita ini ada kan hakullah hubungannya dengan Allah, ada juga hakul adami, hak yang berhubungan dengan manusia. Ada langkah-langkah yang konkret ayo kita lakukan agar kita ini kesulitan-kesulitan ruwet-ruwet ini hilang, tidak dengan kesulitan, dosa-dosa kita ini bersih menghadap kepada Allah, tidak dengan kerutan dan kesulitan, tapi dengan cara yang lain. Saya katakan dengan cara istighfar. Maka solusi ini mari kita jalankan. Ya kita praktekkan. Terus terang saja kadang berat loh. Memang istighfar ringan, tapi mau melaksanakan kadang-kadang kita ini emosian. Suruh baca istighfar sombong. Istighfar lah, istighfar. Istighfar apaan? Saya sudah sering baca istighfar. Hal-hal macam begini ayo kita lawan. Pertama, saya sarankan baca istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Boleh semacam itu. Ada istighfar misalnya dibaca oleh Nabi Adam. Apa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Rabbana, aku zalim ya Allah. Wahai Tuhanku zalim, saya banyak zalim, saya banyak dosa. Boleh. Ada juga misalnya istighfar yang dibaca oleh Nabi yang dimakan ikan hiu itu siapa? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus itu. Nabi Yunus di dalam kegelapan sudah. Menurut akal tidak bakalan hidup dia. Ditelan ikan hiu. Hidup begitu. Ditelan mentah-mentah begitu. Gelap semacam itu. Solusi seperti apa? Nabi Yunus kemudian mohon maaf kepada Allah. Atas segala khilaf, atas segala dosa. Walaupun saya dengan Bapak punya keyakinan sebagai penganut Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa para nabi, para rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Nggak mungkin Nabi Adam nggak berbuat dosa. Nabi Nuh nggak berbuat dosa. Nabi Muhammad apalagi nggak ada dosa bagi mereka. Cuma mereka itu ngaku salah di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci ya Allah Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini zalim. Nah ini. Jadi coba bayangkan. Nabi Adam baca istighfar. Nabi Yunus baca istighfar. Lah, ayo. Saya dengan bapak-bapak yang ada di sini biasakan baca istighfar. Terserah ya, milih. Kalau saya baca istighfar ada Sayyidul Istighfar artinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, ratunya istighfar itu. Carilah di buku-buku banyak. Ala kulli hal para jemaah sekalian, istighfar itu menganjurkan untuk apa? Ngaku salah. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Kalau hakullah, tinggal istighfar saja. Bapak mohon maaf misalnya, tarikus sholat, dosa besar. Meninggalkan sholat. Istighfar. Hak yang berhubungan dengan Allah istighfar. Cukup istighfar saja. Nggak mengulangi lagi. Kapok udah. Tapi kalau hakul adami, ya tolong. Ini selesaikan. Misalnya kita punya utang ya bayar. Saya pernah menyakiti orang ya minta maaf gitu. Orangnya sudah nggak ada Kiai. Gimana? Saya mau bayar utang kemana? Orangnya nggak ketemu. Maka ada tradisi di sini. Saya pernah mendengar ustadz-ustadz membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kepada Allah. Li wali walidaya untuk aku dan untuk kedua orang tuaku. Wali ashabi uquqil wajibati alayya. Dan kepada orang yang pernah aku sakiti. Dia punya hak terhadap saya. Maksudnya, saya punya hak terhadap dia. Kita pernah nyakiti, karena punya utang dan sebagainya. Maka para jemaah sekalian, solusinya istighfar. Tapi saran saya, kalau berkaitan dengan hakul adami, tolong sebelum ditagih di akhirat, ya ikhtiarkanlah, ya ikhtiarkan, usahakan, agar sekiranya kita itu beramal atau taruh di masjid. Oh keluarganya nggak ada. Anaknya nggak ada. Terus bagaimana caranya? Saran saya, ya sedekah gitu.
sedekah. Selain sedekah ini memang jalan keluar untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah para jemaah sekalian, fadilah dan keutamaan istighfar yang saya kemas dalam pengajian singkat ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, saya ini punya pengalaman. Ada seorang ibu datang kepada saya, ngomel-ngomel. Suaminya katanya sudah jadi Bang Toyib, nggak pernah pulang. 2 kali lebaran Pak Kiai nggak pulang, Kiai. Gimana ini Kiai? Saya bilang, ente itu yang disalahin suaminya tok, kata saya. Suaminya mulu. Kamu kenapa sih nggak ngaku salah? Karena dia yakin pada saya, dia minta nasihat, ya saya marah-marahin. Istighfar kenapa? Maksudnya gimana Kiai? Udah kamu jangan nyari salahnya suami. Orang salah pasti, orang manusia pasti banyak salah, apalagi suamimu katanya nggak pulang-pulang itu. Sekarang mulai kepada dirimu lah. Apa solusi Kiai? Baca istighfar. Ayo di depan saya. Akhirnya saya tuntun. Istighfar ayo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saya paksakan dia baca istighfar. Kemudian saya bilang kepada dia, jangan cari masalah. Jangan cari salah suami. Kalau cari salah, salah mulu. Coba istighfar mohon kepada Allah pun, agar dimaafkan salah kita. Ini para jemaah sekalian, solusi ini cepat dan ini memang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ini kita punya masalah, saya yakin saya punya masalah, Bapak punya masalah lah. Solusinya bagaimana Pak Kiai? Istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Dan ini memang diucapkan mudah, tetapi harus ada jihad yang besar untuk bisa melaksanakan dan melafadzkan. Demikian mudah-mudahan pengajian yang singkat ada guna dan manfaatnya. Dan para jemaah sekalian, kalau hitungannya berapa kali, silakan bebas ya. Silakan bebas. Jadi saya ulangi lagi, kadang orang itu istiqomah dengan istighfar. Ada kalanya orang itu istiqomah dengan tasbih subhanallah. Ada kalanya dengan Quran. Mohon maaf, jangan diotak-atik. Kadang ada yang usil. Ini kamu kok baca Yasin mulu katanya. Emang nggak ada Quran yang lain Yasin. Ada temannya. Kamu kok baca istighfar mulu? Emang nggak ada yang lain istighfar mulu. Para jemaah sekalian, tradisi semacam ini sebenarnya dibenarkan. Ya mohon maaf ya. Saya harus tegaskan di sini. Orang istighfar ada. Orang yang ahli tabarok ada. Orang yang ahli waqiah ada. Karena memang tanawu'at ajnasul a'mal. Macam-macam amalnya hambanya Allah itu memang macam-macam. Beda-beda satu dengan yang. Coba tanya ke kiai, ustadz atau siapa saja. Bapak, amalannya apa? Istighfar misalnya. Bapak amalannya? Yasin. Saya maklumi karena di zaman Nabi juga ada orang model begini. Ada orang yang kalau sholat itu ustadz, itu hanya baca kulhu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam zuhur kulhu, asar kulhu, isya kulhu. Pokoknya kulhu. Dilaporin kepada Nabi Muhammad. Nabi ini, orang ini kulhu mulu. Ditanya, emang kamu nggak hafal? Ya saya hafal Nabi. Kenapa kulhu? Ini uhibha. Saya senang baca kulhu. Apa katanya Nabi? Kamu akan masuk surga oleh sebab senang kepada kulhu. Artinya, kita boleh mengamalkan misalnya, Bapak, saya baca istighfar Kiai pagi saja. Padahal tuntunan langsung dari Rasulullah nggak ada. Saya cuma milih saja. Boleh. Hanya bimailin nafsi. Hanya cenderung senang saja boleh. Boleh. Jadi jangan ditegur. Istighfar. Yasin. Emang Quran hanya Yasin? Quran kan banyak. Ya ini namanya orang usil itu. Jangan didengerin itu para jemaah sekalian. Jadi ini hujahnya ya sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.